Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aliza Permatasari. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai reaksi dari senyawa hidrokarbon. Pastinya adik-adik udah penasaran kan sama materi yang akan kakak sampaikan? Baik, untuk itu kakak akan menjelaskan submateri yang akan kakak sampaikan. Yang pertama adalah wacana reaksi hidrokarbon. Yang kedua itu pengertian senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, klasifikasi senyawa hidrokarbon. Lalu yang keempat, reaksi senyawa hidrokarbon. Dan yang kelima, ciri-ciri senyawa hidrokarbon. Setelah adik-adik menonton wacana dari atau fenomena yang telah kakak tampilkan, pasti adik-adik bertanya-tanya nih, maksud dari pembakaran yang telah kakak tampilkan itu apa ya? Nah, di sini adik-adik udah tahu belum sih bahwa pembakaran seperti membakar sampah itu termasuk dari reaksi senyawa hidrokarbon. Pasti adik-adik penasaran kan mengenai reaksi lain dalam senyawa hidrokarbon? Nah, simak ya penjelasan selanjutnya mengenai reaksi senyawa hidrokarbon lainnya. Sebelum masuk ke reaksi senyawa hidrokarbon, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari senyawa hidrokarbon. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian senyawa hidrokarbon. Nah, pengertian senyawa hidrokarbon itu dapat diartikan sebagai jenis senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom, yaitu atom hidrogen dan juga atom karbon, dan memiliki rumus kimia CXHY, di mana X dan Y tergantung dari golongan hidrokarbon tersebut itu sendiri. Baiklah, di sini kakak selanjutnya akan membahas materi selanjutnya, yaitu klasifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada alifatik dan siklik. Hidrokarbon alifatik memiliki rantai karbon yang terbuka, yang terdapat 3 jenis senyawa hidrokarbon alifatik. Di antaranya itu ada senyawa alkana, senyawa alkuna, dan senyawa alkena. Senyawa alkana sendiri adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki ikatan tunggal antara atom karbon. Rumus dari senyawa alkana itu adalah CnH2n+2. Contoh alkana misalnya metana, etana, dan propana. Selanjutnya itu ada alkena, ialah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan tangkap 2 antara atom karbon dengan rumus umum alkena adalah CnH2n. Contohnya, alkena itu adalah etana, propena, dan butena. Selanjutnya ada alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan tangkap 3 antara atom karbon. Rumus umum dari senyawa alkuna adalah CnH2n-2. Contoh alkuna adalah etuna, propuna, dan butuna.
hidrokarbon siklik adalah senyawa organik yang terbentuk dari atom-atom karbon yang saling terhubung membentuk cincin atau struktur melingkar. Senyawa ini terbentuk melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi ketika dua atom berbagi elektron. Nah, senyawa hidrokarbon siklik itu dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada sikloalkana, merupakan hidrokarbon siklik yang semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Kemudian karbosiklik adalah senyawa siklik yang terbentuk dari karbon. Kemudian alisiklik yaitu hidrokarbon siklik yang semua ikatan karbonnya terdapat ikatan rangkap atau aromatik. Submateri selanjutnya adalah reaksi senyawa hidrokarbon. Sebelumnya sudah kakak singgung di wacana tadi mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, di sini kakak akan melanjutkan kembali untuk menjelaskan mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon dapat mengalami beberapa reaksi, yaitu yang pertama itu ada reaksi adisi, yaitu penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu produk tunggal dan hilangnya ikatan rangkap. Yang kedua itu reaksi substitusi, yaitu pergantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Selanjutnya yaitu reaksi eliminasi, yaitu penghilangan dua substituen dari suatu molekul atau kebalikan dari reaksi adisi. Kemudian yaitu reaksi pembakaran, ialah reaksi kimia di mana hidrokarbon bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan panas atau udara.
memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu satu, terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Yang kedua itu memiliki rantai karbon dan atom hidrogen yang berdekatan. Yang ketiga itu mudah terbakar. Yang keempat menghasilkan uap, karbon dioksida dan panas-panas yang dibakar. Kemudian yang kelima itu membutuhkan oksigen untuk pembakaran. Yang keenam itu zat nonpolar. Yang ketujuh itu adalah gaya antar molekul yang lemah. Yang kedelapan suhu leleh dan titik didih yang relatif rendah. Kemudian yang sembilan itu kurang atau tidak larut dalam larut polar termasuk air.